hormat sama tamu itu bagian daripada kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang sempurna imannya dengan Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia menghormati tamu. Rumah paling jelek itu yang nggak ditamui sama orang. Itu bukan rumah, gudang itu. Atau gua itu. Ya, la khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Nggak bagus orang nggak bisa sama orang, nggak bisa komunikasi sama orang, atau orang nggak mau komunikasi sama dia. Jadi harus ada bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, bersosial, kata orang sekarang. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di antara kemuliaannya disebut Abu Dhifan, bapaknya tamu, karena tidak mau makan kecuali sama tamu. Kalau tidak ada tamu, cari tamu. Kadang-kadang sampai 1 mil, sampai 2 mil, sampai 3 mil. Oh, ada orang musafir baru, seneng dia diajak ke rumahnya. Sampai sekarang tamunya banyak kan? Ada di Mekah sana. Itu kan panggilan, karena memang Nabi Ibrahim senang dengan tamu. Supaya senang dengan tamu ini, jangan pernah memaksakan. Udah kamu makannya tempe sama tahu, waktu makan jangan makan tempe sama tahu. Ya apa caranya nasi Padang? Nasi bentar lagi nggak punya apa-apa, gelap ente. Artinya nggak usah begitu. Kalau memang ada, hormati dengan yang ada pada diri kamu. Kalau nggak ada, ya utuh sudah, ya seadanya. Sehingga kamu tadi tidak pernah merasa keberatan. Fadhol ke rumah, fadhol. Nggak ada apa-apa, kopi pahit, ya udah, ente rasakan, ini yang anak punya. Ini yang anak punya, begitu Pak dulu, ya. Jadi sehingga tidak pernah merasa keberatan. Tapi seperti tadi sampai banyak utang, ya keberatan memang orang. Ya, akhirnya gara-gara tamu rumahnya disita, nggak bisa tidur, gali lubang, tutup lubang. Inti kalau begitu ya. Ini lihat bagaimana Habib Ahmad bin Zain ketika nggak ada anak gurunya, ya seadanya, yaitu yang dimakan. Mau diapain? Yang dihormati tamunya, yang nggak begitu. Ini nggak hormat, ini nggak ada, ini nggak ada akhlak, nggak ada adab. Memang nggak punya apa-apa kok. Nggak punya apa-apa. Ketika dia punya tamu, walaupun itu tamu, ketika punya rezeki, walaupun tamunya itu orang biasa, potongkan kambing. Itulah orang-orang dulu, saudara. Orang dulu itu, kalau saya masih ingat itu, masih kecil itu, hampir di setiap rumah itu ada kombong, ada piaraan, bebek, kemudian ayam, masih ingat ya? Ada coba kandang kambing, ada sebagian itu. Ternyata bukan untuk dijual belikan itu, untuk hormat tamu, atau untuk hari-hari tertentu potong ayamnya. Oh pas maulid dipotong, oh pas hari raya potong. Begitu orang dulu ya. Sekarang ya emang orang sekarang tidak sama sama orang dulu. Orang dulu itu hidup itu betul-betul ada kreasi gitu ya. Kalau sekarang mintanya siap saji, ya dikasih ya mie sekarang ini, banyak micinnya sekali. Yang ada itu siap saji, minuman juga siap saji. Kalau dulu itu buat sendiri dulu itu, jajan-jajan buat sendiri. Kalau sekarang nggak bisa, beli, tinggal goreng aja, tinggal masak aja. Sehingga kalau ada di rumah masak sendiri nggak nikmat. Nikmatnya kalau masakan warung. Masakan warung. Kenapa? Karena memang tidak kreatif. Tidak kreatif ya. Dulu di rumah itu kalau ada tamu dimasak sendiri Pak, 3 kambing 4 kambing dimasak sendiri.
mampu orang dulu. Saiki nggak sate 10 dah iso. Ya, itulah yang ada, memang begitu. Nah, akhirnya ya sudah dimulai dari ibunya nggak pinter masak, anaknya tambah tidak bisa masak, tambah tidak bisa buat jajan. Ya kalau punya duit bisa beli, kalau nggak bisa beli punya duit ya anyep semuanya masanya. Karena itu penting sekali ya, ternyata cinta sama tamu itu, seneng menghormati tamu itu bisa berkreasi, bisa berkreasi. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa membuka rumah kita untuk tamu. Tapi ya gitu, tamu jangan istiqomah dong. Ya, ini tamunya istiqomah, datangnya pas wae mangan. Ini ya tamu tidak punya akhlak ini. Ya, akhirnya sahibul bait merubah waktu makannya habis zuhur, akhirnya dibuat waktu asar. Ya, ini juga ya menjadi permasalahan juga sih kadang-kadang ya, menjadi permasalahan juga. Tapi yang jelas hormat tamu itu adalah penting sekali. Ada satu cerita, satu orang tidak punya, bertamu sama orang kaya. Kebetulan orang kaya ini bakhil, kikir. Ini tamu bukan mau disuguhi makanan, ngambil gitar dia. Inti seneng lagu apa? Suara apa yang kamu ingin dengarkan? Sudah kebabas ini, udah lapar, mau dikasih lagu-lagu. Suara yang paling saya rindukan adalah suara gorengan dan bakaran. Ya, itu artinya gambaran bagaimana ya orang kalau sudah kikir pasti akan membuat para tamunya tadi itu gelisah. Ya, cuma tamu ya kalau bisa jangan karena makan ada di seseorang supaya tidak ngerepoti, tapi ketika ada sahibul bait yang seneng dan sudah dimasakkan, ya makan seperlunya. Ojo nggak kresek kon gowe kabeh. Nah, itu juga tidak adab ya. Itu juga tidak adab. Dintekno kabeh. Yang di balem ya kelaparan nantinya. Ya, itu tidak benar juga ya. Wallahu a'lam.